terhormat Bapak Kepala SDN Badan dan 1, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Badan dan 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini, yaitu pada kegiatan penyampaian diseminasi penyebaran budaya positif oleh guru penggerak angkatan 10. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala SDN Badan dan 1, yang ketiga doa, yang keempat penyampaian materi diseminasi penyebaran budaya positif oleh guru penggerak angkatan 10, yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN Badan dan 1 kepada Bapak M. Rahmadi SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, yang menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran guru calon guru penggerak CGP yang nantinya memuat pendidikan untuk dewan guru yang lainnya. Dan kalau boleh kita aturkan salam dan salam kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat, keluarga hingga akhir zaman. Yang Allah sayangi ibu-ibu dewan guru SDN Badan 1 dan menghormati Ibu CGP, Ibu Sulastri SPD, yang nantinya akan mengantarkan kegiatan guru penggerak, bagaimana caranya melaksanakan sebagai guru untuk kemajuan pendidikan yang akan datang. Mudah-mudahan nantinya dewan guru yang lain juga dapat ikut, artinya berminat untuk menjadi guru penggerak, karena di zaman sekarang ini kita dituntut sebagai guru penggerak. Memang kita sudah menjadi seorang guru. Guru itu sudah bergerak, cuma di sini ditekankan lagi untuk penggerak, artinya lebih lagi bergerak. Mudah-mudahan nanti dewan guru yang lain juga bisa mengikuti jejak guru kita, kawan kita, guru sejawat kita yang mendahului kegiatan penggerak ini, dan nantinya guru yang lain lagi dapat menyusul. Dan tadi sudah disampaikan, karena kita di zaman sekarang ini kita akan tupoksinya kita dituntut sebagai seorang guru penggerak, karena segala sesuatunya dari informasi, dari online dan sebagainya itu ditekankan kepada guru penggerak. Jadi kalau tidak ada di sekolah itu guru penggerak, maka informasi lambat kita terima. Kalau di dalam satu satuan pendidikan itu ada guru penggerak, maka di dalam situ ada komunitas guru penggerak itu cepat menerima informasi. Nah, itu yang ditekankan oleh zaman sekarang ini. Mudah-mudahan nantinya guru yang lainnya juga berminat. Nah, kita sebagai guru penggerak ini memang dituntut
kesibukan-kesibukan, baik itu kesibukan di sekolah khususnya maupun kesibukan di rumah. Karena kita dituntut sebagai apa pegawai, karena kita sudah mau menjadi seorang pegawai, maka kita akan dituntut oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, oleh karena itu, apabila nantinya ada kesempatan penerimaan atau untuk calon guru calon penggerak berikutnya, mudah-mudahan yang lainnya ikut lagi mendaftar. Nah, untuk itu mudah-mudahan nantinya kegiatan ini berjalan terus, berjalan lancar, dan apapun untuk guru penggerak khususnya kepada Ibu Sulastri, Bapak terangkan semangat terus, dan Bapak minta kepada teman-teman diberi support, diberi motivasi pada kawan yang sudah melaksanakan. Dan begitu juga nanti kalau sudah Ibu calon penggerak kita di sekolah kita sudah menjalankan beberapa tahapan sudah selesai, dan mudah-mudahan guru yang lain juga mengikuti, dapat kita laksanakan dengan baik karena sudah ada jalannya, sudah ada yang terdahulu jadi mengikuti jalannya. Kira-kira kegiatan selanjutnya itu mungkin dari yang pertama ini selanjutnya itu tidak terlalu sulit lagi, karena yang namanya permulaan itu memang agak sulit, agak sulit. Nah, jangan sulit lah, agak sulit. Kalau agak sulit masih bisa kita lakukan, kita laksanakan. Kalau sulit, nah jadi pikiran nanti itu. Kalau sulit, jadi agak sulit itu masih bisa. Kita banyak informasi dari teman-teman, dari teman sejawat, dari teman CGP yang lainnya, dari guru komando, komando praktek. Mudah-mudahan beliau juga mendampingi dengan sebaik-baiknya, dan Bapak sebagai pimpinan di SD ini menginginkan hal yang baik dulu. Apabila sudah semuanya nanti sudah mendaftar, artinya itu sudah mendaftar atau lulus, kalau lulus itu jadi masalahnya, berarti sudah mendaftar. Kalau sudah semuanya jadi CGP, nantinya kita usulkan sebagai itu yang terbaik. Sekarang masih baik lagi. Kita luluskan oleh Ibu ini kan. Jadi mudah-mudahan nanti, jadi apapun yang Ibu laksanakan, tahapan-tahapan Ibu yang laksanakan untuk CGP, Ibu Sulastri, mudah-mudahan berjalan lancar. Apapun sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, gunakan dengan semaksimal mungkin. Gunakan, jangan semampunya gunakan, baik sarana prasarana gunakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Mungkin itu yang Bapak harapkan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berlanjut dan berjalan dengan lancar. Untuk itu ulun akhiri sambutan ini ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SDN Badan 1, Bapak M. Rahmadi SPD. Semoga harapan-harapan beliau yang disampaikan tadi dapat terkabul. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, cara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa kami mintakan kembali kepada Bapak. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, kita berdoa bersama, mudah-mudahan acara kita pada hari ini lancar dan menyenangkan sesuai dengan keinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pasukan Bismillahirrahmanirrahim.
rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وتعلم من جزء الأمانيات وتتعلم بها الإنسان وترفع بها إنك على الدرجة وتبلغنا بها أبصارنا من محمد بالعمل وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة الدين وكيف في الجزاء وجود الدين وبارك في دار القدر ورحمة الله ومغفرة بعد الموت. اللهم حولنا لنا في سفرة الموت وتتمنى وأبا يشاء ربنا اجعلنا أنفسنا ويغفر لنا وارحمنا لا نؤمن وحاشرين ربنا وأزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا إنك رؤوف رحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضل القرآن والأنبياء وما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah Bapak Ibu, kita sampai pada acara inti yaitu penyampaian materi diseminasi penyebaran budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ibu Sulastri SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu pembawa acara. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Sejak Badan 1, yang terhormat para Dewan Guru SDN Badan 1. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini telah melimpahkan rahmat-Nya pada dan memberikan berkah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia di tempatnya. Saya Sulastri calon guru penggerak angkatan 10 mau memaparkan yaitu tentang menyebarkan pemahaman budaya positif, yaitu konsep budaya positif. Dalam materi pembelajaran yang ada di LMS yang saya laksanakan dalam pendidikan calon guru penggerak, salah satu di antaranya yaitu guru penggerak ini diberikan tugas untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolahan masing-masing, yang nantinya kita akan sama-sama memberikan pelajaran atau menyampaikan kepada peserta didik tentang budaya positif yang bagaimana yang selarasnya yang bisa dilaksanakan di sekolahan kita sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah kita. Nah, di sini dalam menyebarkan pemahaman budaya positif, konsep-konsep yang saya pergunakan yaitu menggunakan perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan pakai segitiga restitusi. Di dalam melaksanakan menjalankan budaya positif ini, saya konsep-konsep yang saya lakukan di dalam penyebaran budaya positif ini, diantaranya ada 7 konsep-konsep yang dilaksanakan. Saya menggunakan tentang keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas ini saya laksanakan dengan mengadakan kesepakatan kelas pada peserta didik. Kemudian menggunakan segitiga restitusi. Kemarin saya ada melaksanakan tentang kasus kepada 2 peserta didik. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini tentu sudah ada di dalam diri kita masing-masing, dan itu juga kita menggunakan beberapa kebutuhan lain yang mendukung untuk keperluan kita. Kemudian ada juga posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada beberapa yang nantinya tuh bisa kita laksanakan atau bisa kita gunakan. Kebanyakan itu yaitu menggunakan manajerial guru.
itu. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan kita bisa melaksanakan sudah sehari-hari tentang bagaimana kita sudah melaksanakan kebiasaan-kebiasaan di dalam sehari-hari kita mulai dari hari Senin dan hari Sabtu yang sudah kita laksanakan sehari di sekolahan. Nah, perubahan paradigma belajar ini sesuai dengan tuntutan dari alam sendiri maupun tuntutan dari zaman sesuai periode kurikulum yang telah ada dilaksanakan. Begitu banyak perubahan-perubahan sehingga kurikulum yang satu belum selesai sudah ada kurikulum yang lainnya menyusul, mungkin belum tuntas atau mungkin masih kita pelajari tapi belum tuntas, sehingga adanya perubahan-perubahan dalam paradigma belajar. Nah, di dalam melaksanakan perubahan itu, saya di sini kan merencanakan tabel rencana tindakan aksi nyata. Nah, salah satu yang saya laksanakan ini yaitu dengan melaksanakan pembelajaran di modul 1.4 ini di LMS, yaitu melaksanakan kegiatan tindakan aksi nyata dengan rancangan tindakannya. Di sini saya rancang judul modulnya itu kan kemarin tuh yang 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian ada latar belakang. Di sini latar belakang apa yang mendasari saya melaksanakan rancangan tindakan aksi nyata ini. Kemudian tujuan di sini apa dampak pada peserta didik atau murid yang ada di sekolahan saya, khususnya di kelas saya, yang ingin dilihat dari rancangan tindakan yang saya lakukan. Kemudian tolak ukur. Di sini tolak ukur ini bukti apa yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik. Mungkin dengan teman-teman sejawat nanti melihat apa yang sudah saya lakukan, terutama Bapak Kepala Sekolah, apa yang sudah saya laksanakan, dan itu perlu dukungan dari Bapak, dari Ibu semuanya, dari teman-teman yang lainnya, baik itu dari teman sejawat yang ada di sekolahan, lingkungan sekolah, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman dari calon guru penggerak itu sendiri. Kemudian lini masa tindakan yang akan dilakukan. Di dalam lini masa tindakan lakukan itu nanti dilanjutkan dengan latar belakang. Di sini latar belakang dari budaya positif ini ialah di sekolah ialah ada nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan titik melihat dari alasan tersebut. Maka budaya positif perlu ditumbuhkan lagi di sekolah. Proses pembelajaran akan berlangsung tertib dan lancar jika budaya positif di kelas diterapkan, sekaligus mendidik murid untuk berperilaku positif di luar kelas maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Di dalam budaya positif yang saya laksanakan latar belakang ini tentunya kan kita selalu berpihak kepada murid, karena kalau kita akan melaksanakan yang kita istilahnya yang kita teliti, yang kita pelajari itu kan tentang murid. Kalau kita melihati alasan atau dasarnya bukan murid kan tidak mungkin rasanya ya Bu. Kalau kita memakai latar belakang yang lain misalnya. Dan di sini dapat menumbuhkan berkembang menjadi kritis. Berkembang menjadi kritis ini bagaimana seorang peserta didik itu mampu memberikan ide-idenya, mampu dia menggali potensinya sendiri, sehingga dia ini bisa berpikir bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dia alami sendiri, atau bagaimana dia bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang saya lakukan ini benar atau salah, apa yang saya kerjakan sudah sesuai, bahwa itu bisa dikatakan pekerjaan itu baik atau tidak. Nah itu. Dan di sini juga seorang anak harus bagaimana dia bisa patuh, hormat kepada, tentunya kalau di sekolahan kepada guru dan warga sekolah, kalau di rumah mungkin dengan orang tua, dan bisa di lingkungan masyarakat. Adapun tujuan dari budaya penerapan
budaya positif tadi, yaitu menumbuhkan kebiasaan positif dengan keyakinan kelas sekaligus menumbuhkan nilai-nilai pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. Kemudian melatih tanggung jawab dan kedisiplinan siswa agar dimanapun berada, siswa senantiasa melakukan budaya positif. Nah, tujuan di sini saya menggunakan sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang saat ini ada di pembelajaran di kurikulum Merdeka, tentunya menggunakan pelajar profil Pancasila. Kemudian di situ saya juga berusaha atau mencoba bagaimana anak itu bisa bertanggung jawab, bisa melaksanakan disiplin sikapnya baik itu di rumah maupun di sekolahan. Misalkan dia dalam kesehariannya itu bisa bersikap baik dalam artian mereka seperti mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, dan membaca doa sehari-hari. Itu mungkin yang bisa dilakukan dalam budaya positif. Nah, tolak ukur. Adapun tolak ukur tadi yaitu peserta didik mampu membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama di kelas peserta didik. Kemudian mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan dalam tolak ukur ini saya menyampaikan atau memberikan arahan untuk menggunakan atau mengolah dulu tentang bagaimana apa-apa yang akan diterapkan, apa-apa yang akan kita sepakati di dalam kelas yang nantinya akan kita sepakati, bahwa itu diantaranya yaitu membuat tentang keyakinan kelas atau peraturan sekolah, bukan peraturan sekolah. Dari si anak itu telah menyepakati apa yang telah kita bikin, apa yang kita sepakati bersama untuk bisa mengerjakan apa yang sudah disepakati. Dan di sini saya mencoba, semoga kedepannya ini anak-anak ini bisa menjalankan apa yang sudah disepakati dalam keyakinan kelas. Nah, tentunya dukungan ini yaitu dukungan dari orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Yang kedua yaitu warga sekolah sebagai role atau model atau teladan bagi peserta didik dalam menemukan budaya positif. Kemudian seluruh warga sekolah yang bisa berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dan tentu dukungan ini kan harus untuk menciptakan budaya positif kepada peserta didik, tentunya yang terutama kan yang pertama itu dari rumah. Ya mungkin kan kalau di sekolahan itu guru-gurunya nih sebagai contoh bahwa bagi peserta didik inilah teladan yang diberikan dari pembelajaran dari di sekolahan. Kemudian bagaimana seorang guru di sekolahan itu bisa berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif. Contohnya misalkan kita tidak mungkin guru di satu sekolahan untuk saling berkelahi. Artinya saling masing-masing tidak sepakat dengan apa yang misalkan sudah ada peraturan di sekolah, artinya masing-masing mau menimbulkan idenya sendiri. Nah, itu kan tidak mungkin. Otomatis ide-ide itu memang ada, tapi kan kita sepakati mana ide yang akan kita ambil. Ini lini masa tindakan yang akan dilakukan. Di sini saya bersosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, dewan guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik terkait dengan budaya positif, keyakinan kelas, dan profil belajar Pancasila. Yaitu satu, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani oleh seluruh warga kelas dan dipajang di dinding di kelas. Kemudian menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil belajar Pancasila dalam kegiatan. Kemudian mendokumentasikan setiap kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Nah, di sini kemarin saya sudah mencoba membuat tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas tentang budaya positif. Bagaimana saya sudah menjelaskan kepada peserta didik untuk pengertian dari keyakinan kelas itu seperti apa, dan itu harus disepakati kita bersama. Dan
kita bisa menjalankan dalam keseharian di sekolah. Dan diantaranya di sini saya juga berkolaborasi dengan warga sekolah, dengan dewan guru, dan tentunya dapat dukungan dari kepala sekolah. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Harapan saya. Kemudian di sini ada pertanyaan, disiplin positif. Apa makna disiplin? Kira-kira Ibu, apa ya Bu makna dari disiplin Bu? Ada yang mau menambahkan atau kita lewati makna dari disiplin? Menurut saya apa makna dari disiplin? Disiplin itu adalah suatu peraturan yang harus ditaati di sekolah. Ada lagi Bu, silakan. Iya Bu, saya setuju dengan yang disampaikan Ibu Helda, bahwa disiplin itu semua peraturan yang ada di sekolah yang harus ditaati oleh semua warga sekolah. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan disiplin? Terima kasih kepada Ibu Sastri. Makna dari disiplin seperti yang disampaikan Ibu tadi, tentu sangat terkait dengan sebuah peraturan ya Bu ya. Jadi di sini disiplin itu erat kaitannya dengan sebuah peraturan yang harus kita laksanakan, dan seakan-akan kata disiplin itu wajib ya Bu ya, suatu peraturan yang wajib kita laksanakan, yang harus kita turuti. Yang mana biasanya kalau kita melihat dari kata disiplin ini pasti khawatir dengan sesuatu hal, yaitu khawatir dengan yang namanya melanggar suatu peraturan. Jadi istilahnya kalau kita menuruti kata disiplin, mungkin di sini kebanyakan orang, mungkin saya pribadi juga ya Bu ya, melaksanakan disiplin itu karena takut sebuah hukuman Bu, karena takut sebuah hukuman yang mana ada di sebuah peraturan tersebut. Iya, itu yang biasa mungkin ada di hati kita, di hati sebagian kita ya Bu ya, karena takut dengan sebuah hukuman. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu-ibu semuanya sudah mau menjawabkan. Kemudian dari disiplin itu kita ambil arti kata dari disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina, dari bahasa Latin yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, atau ancaman hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal atau secara umum dan memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam diri, kemudian dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu dari kata disiplin itu. Di sini nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam disiplin yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Misalnya nilai-nilai kebajikan yang ada yaitu di profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal bisa berupa antara misalkan keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, kasih sayang, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Nah di sini nilai kebajikan universal itu yang itu ya tentang keadilan, di mana seorang peserta didik itu memerlukan keadilan. Bagaimana dia misalkan melakukan suatu kesalahan dan dia tidak divonis dengan hukuman atau dituntut untuk melakukan sesuatu
misalkan dia harus katakanlah karena melakukan pelanggaran, coba kamu silakan sana mengelilingi lapangan karena kamu tadi sudah melakukan kesalahan. Nah, itu kan rasanya tidak mungkin. Itu pada saat pendidikan sekarang tuh sudah tidak memakai yang seperti itu lagi. Tapi kita memberikan arahan kepada peserta didik itu bahwa apa yang dia lakukan itu kurang benar. Bukan dikatakan tidak benar, tidak, tapi kurang benar. Sehingga untuk melaksanakan itu, bagaimana dia mendapatkan keadilan, maka kita belajar, kita berikan contoh-contoh di dalam memberikan nilai-nilai kebajikan yang ada, yang bisa kita sampaikan. Kemudian bagaimana anak itu bisa merasa di sekolah itu merasa selamat, artinya dia nyaman, tidak ada gangguan-gangguan atau tidak merasa terancam. Kemudian dia bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan belajarnya. Bagaimana dia bisa menyikapi bagi dia untuk menyelesaikan apa-apa yang sudah dia tugaskan. Kemudian kita tanamkan rasa kejujuran. Bagaimana kita melaksanakan kejujuran kepada peserta didik. Kemudian rasa syukur. Rasa syukur itu rasa nikmat yang diberikan dari Allah Ta'ala. Bagaimana sekecil apapun kita harus bersyukur. Kemudian kita bisa berikan kasih sayang. Bagaimana kasih sayang itu yang ada di sekolahan, seorang peserta didik mendapatkan seolah-olah orang guru di sekolah itu, bapak atau ibu guru di sekolah itu sebagai orang tua. Jadi mereka merasa aman, merasa percaya diri bahwa di sekolahan itu seolah-olah ada orang tuanya. Jadi dia tidak merasa bosan, tidak merasa terancam jiwanya maupun lingkungannya di sekolah. Dan itu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ini disiplin positif. Disiplin bisa dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebenarnya di sini disiplin cenderung tidak nyaman itu dalam artian mungkin kalau kita melanggar sesuatu, mungkin kita merasa tidak nyaman sendiri. Misalkan kita melaksanakan sesuatu yang ada di sekolahan, katakanlah tidak tepat waktu misalkan. Itu saya sendiri membuat tidak tepat waktu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman serta hukuman. Nah, di sini untuk menumbuhkan kesadaran untuk menerapkan cara disiplin kepada anak, kita tidak perlu memberikan sesuatu atau misalkan anak ini supaya dia disiplin, aku mau ngasih ini aja supaya dia mau disiplin atau dia mau menurut dengan apa ini. Nah, itu tidak perlu memakai itu. Tapi kita bagaimana kita bisa menerapkan, memberikan kesadaran bagi dia sendiri untuk melaksanakan disiplin. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dari beberapa konsep penerapan budaya positif diantaranya tadi yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu jelas pula bahwa kita sebagai manusia itu mempunyai dari 5 konsep yang ada di kebutuhan dasar. Seperti bertahan hidup, itu jelas bagaimana kita bisa bertahan hidup, untuk bisa mendapatkan kasih sayang, baik itu di rumah maupun di sekolah. Bagaimana itu penguasaan ini kan tentunya bagaimana misalkan sebagai seorang peserta didik dia bisa sedikitnya menerima pembelajaran yang diberikan oleh
guru ataupun warga sekolah yang lain, dan dia bisa mendapatkan kebebasan untuk memilih dalam artian dia bisa mendapatkan pembelajaran tanpa ada paksaan dari guru untuk memilih pembelajaran, dan mereka tentunya akan mendapatkan kesenangan. Jelas itu kan, jadi kesenangan itu dia sesuka hati. Misalkan kesenangan itu dia akan merasa bahagia berkumpul dengan teman-teman di sekolah. Manusia, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada seseorang secara sadar atau tidak sadar dengan suatu tujuan untuk melakukan tindakan tertentu. Makanya diantaranya itu mungkin bagaimana dia bisa melakukan mendorong teman-temannya atau mendorong dirinya sendiri untuk bisa berkolaborasi dan saling tukar pendapat. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman contohnya menyakitkan, tidak nyaman, merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Penghargaan yang tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum, merampas hak dan menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensinya yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan permasalahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Adapun pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gesser tahun 2004. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada menghukum, membuat merasa bersalah, guru menjadi teman, guru menjadi pemantau, dan guru menjadi manajer. Kira-kira ini 5 posisi kontrol ini kita ada berada di posisi yang mana ya Bu? Adakah yang mau menjelaskan? Kita ini berada di, kan tidak mungkin kan Bu kita ya berada di posisi penghukum, tidak mungkin. Di posisi membuat merasa bersalah, rasanya tidak mungkin kan Bu? Kan kita tujuan kita yaitu menciptakan belajar kepada peserta didik itu menjadi baik, belajar berpihak kepada anak, menjadi teman, sesekali boleh menjadi teman, menjadi pemantau saja. Pada saat diskusi mungkin kita bisa menjadi pemantau tapi dengan membimbing peserta didik. Kemudian jadi manajer. Nah, jadi manajer ini merangkup semuanya. Seorang manajer atau seorang kepala itu jelas merangkup semuanya. Dia bisa dikatakan menjadi pemantau, menjadi teman, dan terkadang bisa juga menjadi penghukum dan membuat merasa bersalah. Itu kalau mereka itu melanggar disiplin positif tadi. Dari sini sedikit saya jelaskan hukuman dan penghargaan, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kedua, konsekuensi.
sudah terencana atau sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah yang disetujui oleh murid dan guru. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini konsekuensi atau hukuman. Siswa diminta membersihkan meja yang ia tumpahi dengan minuman. Tari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini dari 4 pertanyaan ini tentunya kan ada konsekuensi atau hukuman. Ini di salah satu contoh dari konsekuensi atau hukuman tersebut. Nah, apakah misalkan tari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk hukuman? Termasuk hukuman. Kalau misalkan siswa diminta membersihkan meja yang ia tumpahi dengan minuman, terus kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi kan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Terima kasih Bu sudah menjawabkan. Lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif sekolah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Karena keyakinan kelas memiliki peran yang lebih kuat dalam memotivasi perilaku positif. Karena keyakinan kelas didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang membuang sampah pada tempatnya? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Peraturannya biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, kira-kira dari pertanyaan pemantik ini adakah Ibu yang mau menjawabkan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang membuang sampah pada tempatnya? Ini termasuk konsekuensi atau peraturan yang telah disepakati atau apa? Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah mau memberikan penjelasan. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang membuang sampah pada tempatnya? Itu adalah salah satu peraturan yang dibuat atau yang disepakati di dalam peraturan sekolah, khususnya di dalam kelas. Biasanya peraturan itu setiap kelas ada, semuanya ada. Jadi itu dibuat peraturan kemudian disepakati dengan siswa. Kalau ibu sendiri yang membuat peraturan, ya itu tadi satu arah. Ibu maunya seperti ini, anaknya tidak bisa, kita mampu. Nah, itu satu arah namanya. Jadi harus ada kesepakatan. Jadi berjalan lancar akhirnya. Kalau dibuat sendiri, lalu tidak berjalan dengan baik, kemauan kita itu tidak tercapai. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Nah, ini sudah bagus. Nomor 2, sudah ada kesepakatannya. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, berarti nanti kalau ada melanggar peraturan berarti ada hukumannya. Nah, kemudian yang itu peraturannya biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, sekarang dibuat dengan aturan yang nomor 2 itu sesuai kesepakatan Pak. Jadi sesuai kesepakatan dengan siswanya, dengan muridnya. Setiap ada aturan yang berlaku di sekolah harus disepakati dengan siswanya. Apabila melanggar maka ada hukumannya. Hukumannya nanti disepakati juga. Misalnya membuang sampah sembarangan, apa hukumannya? Nah, itu sama. Ya, harus ada tadi kata Ibu keadilan, harus adil pula. Nah, itu mungkin
yang dapat ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Semoga kita nanti ke depannya bisa menerapkan semuanya itu. Kemudian di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, di dalam prosedur pembuatan keyakinan kelas yaitu ada beberapa langkah atau konsep, yaitu lebih abstrak, pernyataan universal, kalimat positif sesuai kondisi sekolah, melibatkan semua warga sekolah, tidak terlalu banyak. Di dalam membuat keyakinan kelas ini tentunya kan melibatkan semua warga sekolah ini, melibatkan di dalam kelas warga sekolah, artinya warga yang di kelas yang akan diambil itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa kemarin saya melaksanakan guru bersama siswa membuat keyakinan kelas yang telah disepakati bersama di dalam kelas yang telah saya ambil. Dan hasil pembuatan keyakinan kelas 1 yaitu yang pertama mengucapkan salam, yang kedua minta izin, yang ketiga kehadiran peserta didik, yang keempat bekerja sama tolong menolong, yang kelima saling menghargai, menghormati, yang keenam ramah, sopan dan santun, ketujuh bertanggung jawab dan mandiri, yang kedelapan menjaga kebersihan kelas. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi kemarin saya melaksanakan tentang kasus kepada peserta didik saya yang dimana dia itu ada tidak melaksanakan piket atau tidak melaksanakan jadwal piket di kelas, yaitu dengan membersihkan kelas. Dan di sini ada beberapa tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu ada validasi kebutuhan, stabilkan identitas, menanyakan keyakinan yang ada di dalam segitiga restitusi. Ini salah satu. Di sini saya bikin video. Di situ seorang peserta didik saya melaporkan temannya tidak melaksanakan piket, sehingga yang melaksanakan piket itu cuma dia sendiri untuk membersihkan kelasnya. Nah, kemudian ini ada lagi yang saya ambil dari saya tentang budaya positif tadi. Nah, sekarang saya meminta kepada ibu-ibu untuk memberikan umpan balik dari paparan yang sudah saya sampaikan. Silakan Ibu yang mau menyampaikan apa yang sudah saya paparkan tadi. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Kalau bisa kita kembali ke materi. Ada tadi sedikit. Belum segitiga apa itu? Lagi dia tadi. Sebelumnya, Pak. Nah ini, sudah Ibu. Iya, hasil pembuatan keyakinan kelas 1, nah kan sudah ada kelasnya, berarti kelas 1 ini. Nah, cuma itu masih kata-katanya masih umum, Bu. Yang nomor 1 mengucapkan salam. Seharusnya mengucapkan salam saat bertemu. Kalau salamnya, misalnya orangnya ada, assalamualaikum, siapa? Ngomong dong, ya kan? Nah, bisa ditambah saat bertemu. Kemudian yang kedua minta izin keluar masuk kelas. Minta izin kan? Minta izinnya mana misalnya? Nah, berarti ini kan di kelas, di dalam kelas. Nah, nanti kalau ibu misalnya di kantor minta izin, kan kada berlaku kan? Nah, kemudian kehadiran peserta didik sudah pas absen kan? Nah, jadi selama ini pula kalau absen Bu, absen itu bukannya kita melihat daftar kelas, bukan. Andi hadir, Susi hadir, Eli tidak hadir, itu bukan itu Bu absen kok. Yang sebenarnya absen itu yang tadi kata ibu abstrak nih. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir itu absen kok. Nah, hari ini siapa yang sakit itu absen, itu salah satu bagiannya absen. Nah, itu maksudnya Bu. Nah, itulah. Jadi jangan tadi kan mana Bu absen nggak ada, hari ini juga absen, nah bukunya ada. Kan
itu bisa bu. Nah itulah. Nah itu mulai dulu mulai K13 bu ya. Nah, sudah masuk kan. Nah. Kemudian yang keempat bekerja sama atau menolong sudah. Yang kelima saling menghargai menghormati. Nah ya sudah pas. Kemudian mengenal ramah sopan santun. Nah, apa nih kok ramah sopan santun dalam bertindak kan? Dalam berbicara apa? Dalam berbicara dalam bertindak dalam sehari-hari Pak. Nah itu kan. Jadi jelas kan bukan tadi. Ini masih umum lah. Oke. Nah kemudian bertanggung jawab mandiri, bertanggung jawab bisa bertanggung jawab mandiri bisa. Bilanya sudah bertanggung jawab berarti itu bisa dikatakan sudah mengerti lah apa misalnya sampah di sini kemana buangnya nih harus lagi kemana buang. Nah itu kan bertanggung jawabnya mandiri itu mandiri. Mau bertanggung jawabnya bingung lagi mau bertanggung jawab ya ngomongnya kemana? Apakah salah sana? Apakah ada sampah? Nah maksudnya itu mandiri tuh itu sudah pas tuh. Kemudian nomor 8 menjaga kebersihan sudah. Jadi tadi yang sedikit ya pula. Belum menambahkan baik apakah ibu mau atau tidak terserah ya. Itu masalah gua tadi. Nah, sesuai dengan permintaan ibu ada yang menanggapi mengucapkan salam, pada saat bertemu meminta izin keluar masuk kelas. Nah gitu. Kemudian kehadiran besar itu sudah pas saja dari atau keseharian dia tadi. Ya itu dia bu, makasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah memberikan masukan kepada saya. Semoga saya bisa melaksanakan dan merubah ke depannya. Selanjutnya ada paparan dari teman lagi memberikan perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Santri. Di sini saya ingin menyambung apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bisakah Bapak Ibu kita tepuk tangan dulu? Nah, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang tadi menambahkan. Benar kata Bapak Kepala Sekolah ya Bu Santri. Apalagi ini keyakinan kelas untuk anak kelas 1 SD. Bukan anak yang sudah dewasa seperti SMA misalnya ya. Kalau SMA mungkin kita bisa aja menulis bertanggung jawab. Karena anak SMA sudah besar, dia sudah mengerti tanggung jawab itu dalam bagaimana ya. Tapi kalau namanya anak kelas 1 SD ini kita narasinya berbeda ya Bu ya. Narasinya kita harus lebih panjang, lebih jelas. Karena anak kelas 1 kan pemahamannya masih di dalam belayan ibu ya. Jadi misalkan mengucapkan salam, itu mungkin dia sudah mengerti. Nah, terus meminta izin apa? Nah, jadi misalkan seperti Bapak tadi ada tambahan lebih jelas lah kepada anak karena anak ini kelas 1. Tanggung jawab apa sih? Nah, misalkan tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Terus menjaga kebersihan di mana? Kebersihan misalnya di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Ya Bu, terima kasih. Itu aja tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan masukan apa yang sudah saya paparkan. Jadi dari Bu lain ada yang mau masukan? Memberikan refleksi apa yang sudah saya paparkan atau kembali? Ada lagi mau menambahkan Ibu? Kalau tidak ada, mungkin saya tutup paparan saya pada hari ini tentang penyebaran budaya positif yang ada di pelajaran pendidikan guru penggerak, pelajaran pendidikan calon guru penggerak yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini saya bisa melaksanakan dan bisa saya terapkan kepada diri saya sendiri. Tentunya refleksi untuk saya sendiri. Tadi sudah ada masukan-masukan dari Bapak Kepala Sekolah, dari ibu-ibu juga. Nah, ini merupakan suatu
bukan teguran, tapi motivasi bagi saya, dan itu merupakan dukungan bagi saya untuk bisa lebih memperbaiki diri, dan merupakan pembelajaran yang baik kepada saya dari apa-apa yang sudah Bapak Ibu berikan kepada saya selama ini. Dan saya tentunya selama pendidikan, mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, selalu meminta dukungan motivasi dari Bapak Kepala Sekolah, dari teman-teman, dan dukungan dari keluarga sekolah. Mungkin saya cukupkan paparan saya, terima sampai sini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Baiklah Bapak Ibu, demikian penyampaian diseminasi penyebaran budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10. Baiklah, terima kasih Ibu Selastri. Semoga kita semua dapat lebih meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Dan semoga kita dapat terus mendukung Ibu dalam menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Dengan selesainya penyampaian ini berakhir pula acara kita hari ini. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasamanya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Din. Hari ini Novi tidak piket. Kenapa tidak piket? Tidak tahu. Ya sudah, terima kasih ya laporannya. Nanti Bu panggil Novinya. Sama-sama. Permisi Bu. Iya, makasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Novi. Apa kabar hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Novi tahu kenapa jadi Ibu panggil ke kantor? Tahu Bu. Kira-kira apa? Tidak membersihkan kelas Bu. Benar. Ibu tidak menyalahkan, tetapi Ibu di sini mencari solusi permasalahan. Apa yang ingin Novi ceritakan kepada Ibu? Iya Bu, saya memang tidak pernah piket membersihkan kelas. Terus kenapa jadi tidak melakukan itu? Alasannya apa? Iya Bu, saya tidak mau piket karena disuruh mengangkat semua kursi ke atas meja. Lalu apa yang Novi lakukan? Saya tidak mau dan membiarkan mereka saja yang melakukannya. Boleh saja melakukan, tapi Novi tahu kan bahwa yang sudah dilakukan itu melanggar nilai-nilai yang kita yakini. Iya Bu. Menurut Novi kira-kira sesuai dengan nilai apa? Nilai gotong royong dan kerja sama Bu. Novi yakin dengan nilai itu. Iya Bu. Dan Novi bersedia memperbaiki masalah itu. Bersedia Bu. Apa yang akan Novi lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Saya minta maaf Bu dan akan melaksanakan tugas piket. Ya sudah, tidak apa-apa. Ibu senang Novi sudah menyelesaikan masalah ini. Sekarang Novi silahkan kembali ke kelas. Ya Bu, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Din. Silahkan duduk. Dina, Ibu lihat kamu tadi tidak ada di kelas pada saat jam pelajaran. Setelah istirahat, kemana kamu, Din? Iya Bu, maaf tadi saya ke warung. Ada yang ingin kamu ceritakan? Saya sebenarnya ingin masuk jam pelajaran Ibu, tetapi saya diajak Bunga temani ke warung. Baiklah, Ibu di sini bukan mencari siapa yang salah. Ibu meminta kamu ke sini untuk menyelesaikan bersama dan berpikir bagaimana memperbaiki situasi ini. Kamu melakukannya karena ada alasannya dan kamu pasti senang karena tidak belajar. Iya Bu. Iya, Ibu tahu kamu senang melakukannya, tetapi yang kamu lakukan itu merugikan diri kamu sendiri
karena kamu ketinggalan pelajaran. Iya, Bu. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas kita, apa yang kita yakini. Tidak boleh keluar kelas saat jam belajar tanpa izin guru. Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas dan apa kamu tahu, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya. Iya, Bu. Saya minta maaf, Bu, dan saya tidak akan mengulanginya. Baiklah, permintaan maaf kamu Ibu terima. Sekarang kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik, Bu. Saya berjanji saya pamit masuk kelas, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga kamu menjadi anak yang sukses ya, Din. Nah, lanjutkan. Hari ini kita mau belajar yang sudah kita sepakati tadi. Kita hendak mengolah apa, Nak? Sudah dipadakan tadi itu apa yuk? Ya, kesepakatan kelas atau kita mengolah keyakinan kelas yang kita yakini bersama. Nah, dalam keyakinan kelas ini ada peraturan-peraturan yang harus pian taati atau pian patuhi peraturan itu. Banyak sekali, tapi peraturan itu harus kita sepakati bersama. Misalkan kadang mungkin kan sebutin aja yang sepakat, dan itu harus dibicarakan kita semua. Kita semua harus membicarakan. Orang 9 ini termasuk dibantu dengan ibu yang memandu pian supaya kesepakatan kelas itu dapat tercapai dan hasilnya dapat kita laksanakan bersama-sama lawan bagian pian semuanya. Nah, sekarang ibu hendak mulai kesepakatan kelas kita. Ibu contohkan, misalkan kita dari luar atau kita dari rumah misalkan. Pian masuk ke rumah itu kira-kira mengucapkan salam itu penting kan ada? Penting. Mengucapkan salam itu penting, baik di sekolahan maupun di rumah. Contohnya mengucapkan salamnya seperti apa? Assalamualaikum. Ya, mengucapkan salamnya Assalamualaikum. Berarti kira-kira mengucapkan salam itu kita sepakati itu berarti penting kan ada? Penting. Bilanya penting, ibu mau minta tolong lawan pian rasep. Ibu minta tolong silahkan tempel mengucapkan salam di papan tulis. Ini kesepakatan kita semua loh. Sepakat kita mengucapkan salam. Ya, terima kasih Rasif sudah menyampaikan. Kemudian lagi, pada saat kita belajar, kira-kira penting gak kita, misalkan kita mau keluar hendak berkami atau kita membuang air kecil. Nah, itu meminta izin itu penting kan ada? Misalkan kepada ibu guru, misalkan ibu lagi ngajar nih, jadi kan pian dudukan hendak berkami, misalkan si Yusuf nih mau ke WC misalkan, ibu izin mau ke WC. Nah, berarti kata-kata permisi atau minta izin itu penting dalam keyakinan kelas kita, peraturan kita. Kira-kira itu penting bagi kita semua kan ada? Bilanya penting, sepakat kada kita olah yang minta izin terlebih dulu. Misalkan kita mau keluar minta izin ke WC, penting kada? Sepakat kada misalkan kita olah itu? Sepakat. Bilanya sepakat, ibu tulislah. Karena ibu minta tolong lawan Judi untuk menempel. Silakan Judi ditempel di situ. Iya, udah, makasih Judi, sama-sama. Lanjut. Ini di lingkungan kelas kita atau lingkungan sekolah kita ini rigat. Kelas kita rigat atau kotor. Kira-kira dibersihkan itu pentingkah kada? Penting. Kira-kira dalam membersihkan itu kalau kerjaan kita digawi orang banyak atau dikerjakan orang banyak, kira-kira cepat selesai kah kada? Cepat selesai. Nah, itu perlu apa? Namanya apa? Bilanya pekerjaan kita
Iya, bekerja sama, pintar Yusuf. Nah, terus bekerja sama saling tolong menolong. Nah, dalam kesepakatan kelas kita berbagi wajib kada, penting kada misalkan kita tulis bekerja sama dan tolong menolong. Wajib. Berarti misalkan wajib, ibu mau meminta tolong kepada Bunga untuk menempelkan di papan tulis. Nah, ini sudah sepakatan kita loh. Bekerja sama dan tolong menolong. Tolong ya Bunga, tempelkan. Iya. Terima kasih Bunga. Lanjut lagi, aku tuliskan. Contoh, misalkan lagi kita pada saat kita mengerjakan pekerjaan, misalkan bekerja kelompok atau berdiskusi lain, atau kita dalam misalkan menghafal, baik itu menghafal misalkan pelajaran perkalian matematika, misalkan pian menghafal surah-surah pendek, atau pian pada waktu diskusi atau kerja kelompok ada kawan yang salah menyebutkan kata-katanya, memadahkan kata-katanya, boleh kada kita ketawakan? Kada boleh. Lalu atau kita sambati atau kita olok-olok, boleh kada? Kada boleh. Itu menertawakan kawan, sama aja dengan membuli loh. Itu. Nah, berarti kalau kita berarti misalkan kita kada boleh menertawakan kawan, kada boleh menyambati kawan, berarti sikap kita lawan kawan apa yo? Saling apa yo? Kira-kira yo? Saling apa yo? Saling apa yo? Menghargai dan menghormati. Iya, saling menghormati, menghargai dan menghormati. Nah, dalam kesepakatan kelas kita kira-kira kata-kata saling menghargai dan menghormati itu pentingkah kadang? Kan? Supaya menumbuhkan sikap apa? Sikap baik, menanamkan sikap baik, supaya budi pekertinya itu bagus karena kita sudah menghargai dan menghormati teman, baik itu orang tua, guru, teman di kelas pun harus dihargai dan dihormati. Ya kalau amunnya kada dihormati, kada dihargai, kada bisa kena, kada bisa kawan kena. Ya lo misalkan bisa menyambati, Yusuf tadi tuh salah, kada bagus Sob. Ikan tadi tuh kenapa jadi kayak itu misalkan? Ikan bersuaranya nang kayak itu salah. Dan pulang orang tuh jangan kayak itu. Lalu, kita ketawakan yuk, Yusuf tadi itu salah. Nah itu tidak boleh. Ini contoh itu berarti sudah mengetawakan kawan, kada menghargai apa yang dipanderakan, apa yang idenya kawan, pendapat kawan diketawakan. Itu tidak boleh. Berarti sepakat kada lo bagian pian. Misalkan kita tulis saling menghargai dan menghormati. Setuju kada pian? Setuju. Bila setuju, kena ibu minta pian untuk menempelkan di papan tulis. Setuju kada? Bila setuju, oke. Ibu minta kepada Ari untuk menempel. Ya, sudah lanjut. Nih ibu, ada murid ibu nih misalkan di kelas 1 nih ada yang pada turun. Nah, ada yang beri kabar sama ibu. Berarti kan ini mulanya turun atau kada turun itu berarti tentang kehadiran murid. Nah, turun atau kada itu tuh bagi pian kira-kira perlu kada ya menghabari ibu
misalkan hari ini si Halimah nih kada turun, lalu inya tuh me-WA ibu atau kepada lawan kawannya memadahkan berpesan lewat WA, misalkan lawan ibu Halimah kada turun. Misalkan hari ini Halimah kada turun karena garing, misalkan. Nah itu rupanya Mama Halimah ini ada berpesan juga lawan si Saidah misalkan. Bu, lalu Saidah memadahkan lawan ibu, Bu, hari ini Halimah kada turun karena sakit misalkan. Nah, kira-kira tentang kehadiran ini perlu kada yo nak bagian yang dari lawan ibu? Perlu kada? Karena apa? Kehadiran ini sangat penting. Baik itu gasan ibu sorangan lawan gasan pian sorangan. Nah, kehadiran ini juga misalkan pian terlambat kehadirannya yang ini kada masuk di mana, otomatis kan ibu mencari. Karena bisa ibu bertakun lawan guru yang lainnya, misalkan di kelas kalau Pina masuk di kelas lain habis permainan misalkan, atau misalkan habis istirahat nih kada ingat lagi lalu kuning ada yang madahkan kita berikan misalkan. Nah itu kehadiran ini sangat penting, gasan ibu yang harus memadahkan. Nah kita sepakati bersama, misalkan kehadiran ini perlu ditulis kada dalam kesepakatan kelas kita? Perlu kada? Perlu. Misalkan perlu, kita tulis, kita dalam keyakinan kelas kita tulis kehadiran. Kira-kira setuju kada? Halimah setuju kada? Halimah dan Bunga? Menulis apa ya tadi yo? Apa ya Halimah dan Bunga? Apa yang kita sepakati tadi yo? Tentang apa yo? Apa? Tentang apa? Tentang apa? Jujur, kita lagi mengolah kesepakatan kelas. Tapi yang kita sepakati tadi tentang apa? Ibu tadi sudah madahkan, misalkan kita turun. Berarti tadi apa yuk? Tentang apa? Ya betul ibu, kirim dilaporkan kawan. Kirim dengan kawan itu namanya tentang apa? Ya, memadahkan kehadiran dia. Nah, dulu ya. Bukan dulu ya. lanjut, kita mau mengolah kesepakatan kelas lagi tentang kehadiran. Nah, tadi itu sudah Ibu padahkan dan Ibu sampaikan. Kira-kira kehadiran ini penting nggak kada? Penting. Misalkan penting, kira-kira kalian sepakat kada? Misalkan kita olah di keyakinan kelas kita bahwa kehadiran ini sangat penting, terutama untuk menghabari ibu guru. Misalkan harus sekolah tepat waktu juga, itu termasuk kehadiran. Nah, penting kada kehadiran kita tulis? Penting. Sepakat untuk menulis? Sepakat kada? Setuju kada? Setuju. Bila setuju, Pian harus, bilanya kada turun harus apa? Harus berpadah atau menghabari. Boleh lewat HP, boleh berpesan lawan kawan. Sepakat berarti kehadiran kita tulislah pesan kesepakatan kelas kita. Oke? Oke, kalau oke, Ibu minta tolong Halimah untuk menempelkan di papan tulis. Halimah. Ya. Sekarang kita lanjutkan, sudah ada 5 meeting yang kita tulis, yang kita sepakati bersama. Sekarang Ibu betapun lagi piket, jadwal piket. Nah, di jadwal piket kita di kelas tuh semuanya pasti ada. Nah, kira-kira itu perlu kada yuk? Perlu kada? Jadwal piket itu gunanya untuk apa? Membersihkan apa? Kelas. Membersihkan kelas,
merapikan buku-buku yang di atas meja pian itu dibersihkan supaya kelasnya apa? Bersih, rapi, kita belajarnya nyaman. Kada banyak kotoran, kelasnya kada ligat, baunya harum, ya lo. Amunnya rigat banyak kotoran, banyak apa? Banyak kuman, bujur, bunga. Terus lalapnya berdatangan. Nah, belajarnya akan terganggu. Nah, untuk itu ibu minta kira-kira jadwal piket di kelas itu perlu atau kada? Perlu. Gasan apa tadi? Ulang. Gasan apa tadi? Nah, bilanya pian membersihkan kelas, semuanya sudah bekerja sama juga lo masuk juga sudah membersihkan kelas. Artinya pian harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Membersihkan kelas, menempati jadwal apa? Jadwal piket membersihkan kelas. Nah, berarti kalau ibu buat jadwal piket gasan kesepakatan kelas kita, pian setuju kada? Setuju. Bujuran setuju? Setuju. Oke, bilanya setuju, ibu akan minta tolong kepada Naura untuk maju ke depan menulis. Menempel. Yang sudah kita sepakati. Ya. Lagi lanjut. Udah, lanjut. Udah. Sekarang bilanya kita contoh lagi, misalkan ibu contohkan. Di dalam kelas itu boleh kada berkelahi? Ya, boleh. Di luar kelas pun boleh kada berkelahi? Berpander yang kada baik boleh kada? Kada boleh. Pian ke sekolahan harus ibaratnya pian mau meminta belajar supaya baik, supaya pian tuh pintar, supaya pian tuh pendapatan, terus supaya lagi pian tuh kalau mendapatkan ilmu yang banyak, baik itu di rumah maupun di sekolahan. Nah, pian berpandernya harus bersikap apa? Iya, sopan. Apa lagi? Santun. Iya, bersikap sopan dan santun dalam berbicara. Iya, sudah digabung jadi sopan santun dalam berbicara atau berkomunikasi. Misalkan nih berpandernya nih, misalkan ini dicontohkan, Cep, Ikem kemana kemarin? Kenapa nanti itu aja hendak berkelahi ikan ini? Itu sudah kira-kira pandaran yang ibu contohkan ini bagus kada? Ada. Sudah bagus. Misalkan nih ibu contohkan lagi, Hari kemarin itu kemana? Misalkan ya, ibu nih menakuni Hari. Mbak itu ada yang menjawab si Naura. Bu, harinya kemarin tuh Bu perpustakaan membaca buku misalkan. Terus Mbak itu ada lagi cari ini Bu si Ari membaca buku kisahnya nih gitu. Terus lagi Bunga, ini gue si Ari tadi Bunga melihat gue ada lainnya tadi tuh di perpustakaan. Nah, itu berarti sudah berbicara apa yuk? Baik. Berbicara menyampaikannya atau komunikasinya itu sudah baik. Contohnya itu. Terus misalkan ada yang aduh gue, ini tadi itu gue berkelahi. Itu berarti kada baik. Berarti kada sopan. Kita berbicara kepada orang tua, kepada guru-guru di sekolahan harus apa yuk? Sopan dan santun. Kira-kira misalkan kita nih olah bahwa sopan santun itu masuk ke dalam keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita, kira-kira cocok kada yuk? Cocok kada yuk?
Kira-kira kita buat kada ya sikap sopan santun di dalam keyakinan kelas kita? Dibuat kada ya? Aja bujuran. Bilanya bujuran dibuat berarti pian kena harus mentaati kesepakatan kelas kita. Dibuat kada? Buat. Sebenarnya dibuat, ibu minta tolong kepada si Saidah. Ibu minta tolong tempelkan di papan tulis. Ibu Saidah nak keluar mulai. Sudah, jujur harapan di sini. Ya, sudah. Nah, ibu kita sepakati bahwa kesepakatan kelas kita, nih coba lihat di papan tulis. Nih, ada berapa yuk? Kita sepakati bersama. Ada tuh? Ada 7. Coba, sekarang kita Satunya ada 8 lagi. ibu bacakan. Cobalah dibacakan. Yang pertama tadi mengucapkan salam. Cocok ada yuk? Terus kemudian meminta izin. Kemudian lanjut bekerja sama dan tolong menolong. Nah, kemudian saling menghargai dan menghormati. Ada lagi tentang kehadiran. Sesuai kada? Terus kemudian nih membuat jadwal piket. Nah di sini bagian pian itu bertanggung jawab dengan tugas pian. Artinya yang Menyapu. iya menyapu berarti pian harus bertanggung jawab. Kemudian ada lagi yang terakhir nih sopan santun. Kira-kira bagian pian dengan apa yang kita olah ini, dengan yang sudah kita panderakan, kita sepakati ini, pian setuju pada yuk? Setuju pada? Bila setuju, karena kita akan mengolah yang benar. Diolah yang benar, habis itu karena kita tempel. Nah kayak itu, atau kayak ini, kita tempel di kertas lah. Karena anggap saja yang ini dulu. Ini adalah kita sudah mengolah yang hari ini. Nah karena baru kita dibujuri tulisannya, dibaiki supaya bagus. Dan itu akan nanti pian apa nih? Yang taati apa yang kita sepakati ini lah. Pian harus mentaati, harus pian laksanakan. Yang mengucapkan salam, bila keluar minta izin, habis itu saling bekerja sama dan tolong menolong, terus saling menghargai dan menghormati. Apalagi tentang kehadiran siswa. Terus apalagi mengolah jadwal piket. Jadwal piket ini kayaknya harus pian apa? Laksanakan tadi apa yuk? Membersihkan kelas. Artinya pian harus bertanggung jawab untuk membersihkan kelas kita semua. Terus pian lawan semua ibu guru, bapak guru di sekolah ini, lawan orang tua, lawan ini atau kait lawan orang tua di rumah, pian harus berbicara, harus bersikap sopan dan santun. Pian, nah ini karena pian harus apa tadi? Harus taat. Karena kita mengolahnya bersama-sama. Ibu cukupkan di sini. Kemudian kita semua tadi sudah sepakat mengolah ini. Sudah mengolah kesepakatan kita. Nah, kesimpulan hari ini bahwa kita tadi sudah mengolah apa ini namanya yuk? Ya, kesepakatan kelas atau bisa juga keyakinan kelas kita kelas 1 yang harus pian apa? Patuhi dan dipatuhi atau ditaati dan dikerjakan apa yang sudah kita sepakati bersama ini. Nah, karena pian ibu meminta karena mengolah ini, kita sama-sama mengolah. Kita
sudah kita olah yang itu, cuma karena yang bibirnya kita olah lagi bersama-sama. Nah, Ibu akhiri kesepakatan kelas kita dengan mengucapkan masalah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siap-siap kita mau istirahat. Silakan baca doa makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Silakan yang belanja.